Selamat malam seluruh sobat BMP yang terkasih dalam Kristus. Kembali bertemu dalam podcast pertama Aksi Puasa Pembangunan atau APP 2024 dengan tema pemberdayaan oleh Monsinyur Gese dan Monsinyur Harsono. Nah, pada pertemuan pertama malam hari ini, saya Titus Royet Adis Praposo akan mendampingi para sobat BMP sebagai moderator. Tetapi pada malam hari ini saya juga tidak akan sendiri. Sudah ada Kak Novi. Halo. Dan Kak Yuyan. Halo, selamat malam. Yang akan mendampingi saya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai pertemuan pertama pada malam hari ini, saya akan mengawali dengan doa. Mari, Sobat BMP terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih kami sampaikan kepadamu, karena pada malam hari ini, kami semua umat-Mu dapat berkumpul dalam pertemuan pertama AAP 2024. Bapa, kiranya Kau berkati kami, agar apa yang kami terima pada malam hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk dapat melaksanakan segala kehendak-Mu, terlebih sesuai dengan keinginan kami, Keuskupan Bogor, dapat melakukan pemberdayaan bagi seluruh umat yang ada di keuskupan ini. Ya Bapa, berkatilah apa yang akan kami laksanakan pada malam hari ini, kiranya melalui curahan Roh Kudus-Mu, kami menjadi umat-Mu yang lebih baik dan sempurna seperti Engkau yang ada di surga. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak terasa nih, sekarang kita sudah masuk pada masa Prapaskah. Nah, pada masa Prapaskah kali ini, di pertemuan podcast pertama pada malam hari ini, kita bertujuan untuk mengenal lebih jauh mengenai sesanti para Monsinyur, dan termasuk mencermati unsur-unsur pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Monsinyur Gese dan juga Monsinyur Harsono. Nah, Sobat BMP yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Sobat BMP agak sedikit tidak mengenal nih, atau kurang mengetahui, atau tidak biasa kita bahas sehari-hari, baik itu di kehidupan kita sehari-hari maupun saat kehidupan kita menggereja, yaitu sesanti. Apa sih sebenarnya sesanti itu? Nah, sebenarnya sesanti ini adalah sebuah inspirasi atau kata-kata inspirasi, atau kita kenal juga sebagai moto para monsinyur yang akan dilakukan atau kepada umatnya pada saat mereka memimpin keuskupan tersebut. Mari Sobat BMV, sebelum kita lebih jauh, kita dalami lagi nih sesanti-sesanti atau bagaimana sih kehidupan para uskup terlebih dahulu, atau sejarahnya, atau latar belakangnya. Nah, dalam hal ini, saya mau tanya nih sama Kak Novi. Kak, siapa sih uskup pertama di Keuskupan Bogor ini? Oke, baik Kak Ades. Nah, Sobat BMP Katedral Bogor. Untuk Keuskupan Bogor, uskup pertamanya adalah Profesor Dr. Monsinyur NJC Gese OFM. Beliau ini dulu dikenal dengan nama Monsinyur Gese. Lahir di Rotterdam, Belanda, tanggal 7 Februari 1907. Dan ia pertama kali diangkat sebagai Prefek Apostolik Sukabumi pada tanggal 17 Desember 1948. Dan berkat pengalamannya, ia pun ditabiskan sebagai Uskup Bogor yang pertama pada tanggal 16 Oktober 1962. Dan ia kemudian mengundurkan diri pada tanggal 30 Januari 1975. Itu kita kenal Monsinyur Gese. Nah, selanjutnya penerusnya adalah Monsinyur Harsono. Nah, teman saya, Kak Yulian, akan membantu memberikan data ini. Ya, baik, terima kasih Kak Novi. Para Sobat BMP, setelah Monsinyur Gese mengundurkan diri, maka dilantiklah Monsinyur Ignatius Harsono sebagai uskup kedua Keuskupan Bogor pada tahun 1975 hingga tahun 1993. Ia lahir pada tahun 1907
dan wafat pada tahun 2000. Berlanjut lagi uskup lainnya, namun kita akan bahas sesuai dengan tema, yaitu 2 uskup yang pernah menjabat sebagai uskup Bogor terlebih dahulu. Demikian, Kak Ades. Terima kasih Kak Novi dan Kak Yuyan. Nah, menarik sekali nih. Saya yakin sih Sobat BMV ada yang sedikit pernah mendengar atau bahkan mengenal dan bisa mengenang salah satu uskup, baik itu Monsinyur Gese maupun Monsinyur Harsono, yaitu 2 uskup pertama yang memimpin di Keuskupan Bogor ini. Nah, Kak Novi dan Kak Yuyan, lantas apa sih yang menjadi sesanti para Monsinyur saat menjadi uskup, baik Monsinyur Gese maupun Monsinyur Harsono? Nah, untuk Monsinyur Gese nih, gimana nih Kak Novi sesantinya atau motonya? Oke, tadi kan dibilang mungkin pernah mengenal atau mengenang salah satu uskup. Terus terang saya tidak mengenal keduanya karena saya juga pendatang di Bogor ya. Tapi Iya, iya, iya. saya Sama-sama. kita sama-sama belajar ya. Saat ini kita Iya. belajar mengenai kedua uskup. Yang pertama ada yang ada di Keuskupan Bogor, dan untuk Monsinyur Geise sesantinya adalah in ocursum Domini, in ocursum Domini, yang artinya menyongsong kedatangan Tuhan. Nah, bagi Monsinyur Geise, karya keselamatan itu dimulai saat ini dan akan diakhiri saat Tuhan datang. Karya keselamatan tidak bersifat eskatologis, yaitu ilmu akhir zaman. Namun menyongsong datangan Tuhan itu adalah seumur hidup atau sepanjang hidup. Gitu. Nah, untuk yang Monsinyur Hasono, teman saya, Ayuyan, yang akan menjelaskannya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Kang Novi. Untuk Monsinyur Harsono, beliau memilih sesantinya Omnes in Unitatem, yang artinya adalah bersama menuju kesatuan. Menurutnya, umat Katolik sudah banyak, namun sayangnya lebih banyak pendatang dari luar kota yang datang. Maka ia ingin menyatukan dan memberdayakan umat lokal untuk lebih aktif. Demikian Kak Ades. Terima kasih Kak Novi dan Kak Ian. Wah, menarik nih sesantinya Monsinyur Gese in ocursum Domini, dan sesanti dari Monsinyur Harsono yaitu Omnes in Unitatem. Wah, jika tadi adalah sesanti para Monsinyur pada masanya, gimana nih caranya kita mengkaitkan sesanti-sesanti atau moto para Monsinyur kita terlebih dahulu, yaitu Monsinyur Gese dan Monsinyur Harsono, dengan tema pemberdayaan yang kita angkat pada masa APP ini. Gimana nih Kak Novi? Oke, kalau kita ketahui bersama bahwa para Monsinyur itu mewujudkan sesantinya melalui karya-karya selama mereka mengemban jabatan menjadi uskup, ya. Dan untuk Monsinyur Gese, dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan, seperti arti dari sesantinya, ia menggagas pemberdayaan imam lokal agar keuskupan bisa mandiri. Kemudian, ia pun menggagas berdirinya Seminari Tinggi Petrus dan Paulus yang ada di Bandung. Di samping itu, ia juga berperan besar, sangat besar, di dalam pendidikan dengan terlibat aktif saat pendirian Universitas Katolik Parahyangan yang ada di Bandung juga, ya. Dan kemudian melalui beberapa literatur dahulu, Monsinyur Geise pun dikenang atas kegigihannya melakukan pemberdayaan imam lokal dan umat di Keuskupan Bogor. Berikut beberapa kutipan terbaik dari Monsinyur Geise. Di antaranya, yang pertama nih, saya jauh-jauh datang dari Belanda untuk berkarya di Keuskupan Bogor. Tetapi mengapa kamu justru mau keluar dari Keuskupan Bogor? Ini ucapan dari Monsinyur Geise kepada Romo Ridwan Amo, yang saat ini menjabat sebagai Ketua PSE Keuskupan Bogor. Dan kutipan kedua, yaitu imam diosesan adalah jantung keuskupan. Jika keuskupan tidak punya imam setempat, maka keuskupan pun tidak dapat mandiri. Ada dua ya kutipan terbaik dari Monsinyur Geise ini. Satu lagi yang hebat dari Monsinyur Geise adalah
Ia pun memberdayakan kaum lemah yang berada di Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglayan. Nah, anak-anak dari Panti Asuhan Santo Yusuf ini terus terang kita selalu pasti tahu lah. Mereka sering berkunjung ke paroki kita BMP Katedral Bogor untuk melayani, terutama untuk di pujian kurnya gitu. Suaranya bagus-bagus loh. Jadi nanti kalau teman-teman dari anak-anak dari Panti Asuhan Santo Yusuf datang, kita dukung ya mereka. Gitu. Habis. Oke, terima kasih Kak Novi. Nah, Monsinyur Gese walaupun seorang monsinyur pendatang, sepertinya dia itu memiliki spirit yang tinggi ya Kak, dalam menumbuhkan peran dan keeratan umat dalam skala lokal dalam hal ini yaitu Keuskupan Bogor. Sehingga ia sangat menjunjung kemandirian imam diosesan atau imam lokal yang ada di daerah tersebut. Kemudian, bagaimana sih dengan Monsinyur Harsono? Pemberdayaan apa sih yang telah beliau lakukan selama beliau menjabat sebagai uskup di Keuskupan Bogor? Gimana nih Kak Yuyan? Ya, baik Kak Ades. Monsinyur Ignatius Harsono melakukan beberapa pemberdayaan atau pengembangan baik untuk umat, imam, dan bahkan paroki di Keuskupan Bogor. Beberapa upaya yang beliau lakukan diantaranya adalah yang pertama, menyatukan umat-umat terpencil di antara montes gunung-gunung menjadi sebuah komunio pegunungan paguyuban. Yang kedua, Unio, membentuk Unio Keuskupan Bogor serta mendorong para diosesan Keuskupan Bogor untuk melaksanakan pertemuan rutin bulanan. Dan yang ketiga adalah melakukan pembuatan buku anggaran Dewan Paroki Keuskupan Bogor sehingga manajemen paroki menjadi lebih baik dan umat mendapatkan pelayanan yang lebih baik pula. Demikian Kak Ades. Wah, terima kasih Kak Ian dan Kak Nopi. Wah, kerasa banget ya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Monsinyur Gese dan juga Monsinyur Harsono dalam hari ini. Bagaimana Monsinyur Gese memberdayakan imam lokal atau imam-imam yang ada di Keuskupan Bogor. Kemudian Monsinyur Harsono nih yang kerasa bagaimana sih beliau melakukan pembuatan buku anggaran Dewan Paroki yang ada di Keuskupan Bogor. Nah, Kak Yuyan dan Kak Nopi, dari sesanti atau moto dan juga pengalaman pemberdayaan para monsinyur tadi yang sudah mereka laksanakan pada saat mereka menjabat di Keuskupan Bogor, apa aja sih pembelajaran yang bisa dikaitkan dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam kitab suci? Gimana nih Kak Nopi? Oke, Sobat BMV, kita akan memakai patokan dari buku panduan APP 2024 ya. Nah, untuk Monsinyur Gese, bacaan kitab suci yang dapat dikaitkan dalam pertemuan pertama yaitu dari Matius bab 3 ayat 1 sampai 11. Di dalam bacaan ini, apa yang dilakukan oleh Yohanes di padang gurun adalah berkhotbah. Yohanes yang dimaksud sini adalah Yohanes Pembaptis ya. Ia pun juga mempertobatkan banyak orang dan membaptis tentunya. Yohanes Pembaptis senantiasa dikenang dan dihormati oleh Gereja Katolik karena kerendahan hatinya yang ini pun tercatat jelas di dalam kitab suci, di mana ia senantiasa mengatakan bukan dialah Mesiasnya, melainkan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai orang yang mempersiapkan jalan Tuhan sesuai dengan perkataan Nabi Yesaya yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya atau nubuatnya. Namun, ia pun juga dikenal karena cara mengkritik dan kaku dengan aturan agama dan tidak pernah memperhatikan orang lain. Agak unik ya dari Yohanes Pembaptis ini. Terus dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan, Monsinyur Gese berusaha untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan juga, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan melakukan pemberdayaan. Monsinyur Gese telah berhasil membawa warisan dan dampak yang jelas. Di antaranya ialah pendidikan dan terakhirnya imam-imam diosesan yang berkarya di Keuskupan Bogor dengan sangat baik. Begitu Kak Ades. Dan untuk yang Monsinyur Harsono, kita dengar dari teman kita Kak Yuyan ya. Mohon bantuannya Kak Yuyan. Ya, baik. Terima kasih Kak Novi.
Ya. Sedangkan untuk Monsinyur Harsono, bacaan kitab sucinya diambil dari kitab Keluaran bab 18 ayat 13 sampai dengan 27. Menurut bacaan kitab suci tersebut, tugas Musa dalam kehidupan bangsa Israel adalah mendengarkan perkataan Tuhan, menjadi perantara antara Tuhan dengan umat Israel. Nah, melihat hal tersebut, Yitro, mertua Musa, saat Musa melakukan tugasnya adalah mengadili perkara besar hingga perkara kecil bangsa Israel, sehingga Musa menjadi sangat lelah. Lalu Yitro menasehati Musa setelah melihat Musa melakukan tugasnya adalah telah melakukan pemberdayaan orang-orang dengan berbagi tugas pemimpin. Pemimpin tersebut jadi dibagi-bagi menjadi pemimpin per 1000, per 100, per 50, dan per 10 dalam mengadili perkara setiap bangsa Israel. Harapannya tugas Musa menjadi lebih ringan dan Musa masih dapat berfokus melakukan pekerjaan utama sebagai perantara Allah dengan umat Israel. Ya, dari sini kita bisa melihat ya Kak Ades dan Kak Novi, demikian juga sama dengan tugas seorang Romo. Romo juga akan sangat menjadi kesulitan bila mengerjakan seluruh tugas yang berurusan dengan umat. Maka Romo di setiap keuskupan memiliki komisi kemudian umat yang bisa menjadi wakil dalam setiap urusan gereja, seperti berperan sebagai dewan paroki, ketua wilayah, ketua lingkungan, bahkan sebagai ketua rukun. Nah, kisah Yitro memberikan nasihat kepada Musa yang melakukan pemberdayaan pada pemimpin-pemimpin menjadi inspirasi bagi Monsinyur Harsono untuk melakukan pemberdayaan kategorial bagi paroki, imam, dan umat yang ada di Keuskupan Bogor. Demikian Kak Ades. Oh, terima kasih Kak Ian dan Kak Novi atas penjelasannya terkait apa sih hubungannya antara sesanti atau moto dari para monsinyur dengan kitab suci. Nah, itu kan tadi sudah ada nih sedikit contoh tentang pemberdayaan dari monsinyur kita nih. Nah, sekarang kita masuk ke lingkup yang lebih kecil nih. Kan sudah ada saya, ada Kak Novi dan Kak Yuyan nih. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Pemberdayaan apa sih yang sudah kita lakukan sebagai contoh nih untuk Sobat BMV yang saat ini mendengarkan atau melihat podcast kita? Dari Kak Novi dulu deh. Sebenarnya pemberdayaan apa sih Kak yang udah Kak Novi lakukan nih? Pemberdayaan ya. Jadi seperti Hmm. pelayanan ya, gitu ya. Mungkin seperti ya mungkin jatuhnya kayak pelayanan gitu ya. Karena kita ya lihat apa yang dilakukan oleh Monsinyur Gese dan Monsinyur Harsono juga kan melayani umat kan. Nah, mungkin Ya. kita juga jatuhnya ya seperti itu ya kayak gimana nih kalau kan? Oke, kalau saat ini saya melayani di Digitim untuk seksi kitab suci Paroki BMV Katedral Hmm. Bogor. Jadi salah satu yang membantu di balik layarnya pelaksanaan khusus-khusus yang ada dilakukan oleh seksi kitab suci. Dan untuk Hmm. di wilayah saya salah satu termasuk yang mendampingi para OMK gitu. Hmm. Oke Kak Novi. Nah, spill aja nih kursus-kursusnya apa sih gitu kira-kira ya. Siapa tahu Sobat BMV berkenan ikut kan. Khusus kitab suci ya. Jadi di seksi kitab suci setiap tahun mengadakan khusus kitab suci sebanyak 3 kali. Eh, Hmm. saat ini pelaksanaan dilakukan secara online dan pelaksanaan dari khusus kitab suci yang pertama. Nanti yang kedua dan ketiga akan menyusul juga. Kemudian kita juga membantu dari seksi PSE untuk pelaksanaan APP dan AAP dan juga spesial kalau tugas dari seksi kitab suci itu di
BKSN di bulan September. Oh, Nanti kita ketemu lagi nih di BKSN dengan teman-teman Jitim gitu. oke, tuh para sobat BFP yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau memang mau ikut program-program dari Seksi KS, bisa nanti hubungi Kak Novi. Nah, Boleh, boleh Kak banget. Yuyan, boleh ya? Kak Yuyan, gimana nih? Apa sih pemberdayaan yang sudah Kak Yuyan lakukan? Ya, selama saat ini ya. Ya, Kak Yuyan. baik Kak Ades. Untuk saat ini saya kebetulan membantu di PSE Paroki sebagai sekretaris di PSE, dan juga saya membantu pula sebagai Digitim Seksi Kitab Suci, sama seperti Kanopi tadi. Demikian Kak Ade. Oh, oke nih. Terima kasih Kak Novi Kak Yuyan. Nah, kalau ditanya saya sendiri nih, eh, pemberdayaan apa sih yang sudah saya usahakan untuk saya lakukan saat ini? Saya menjadi salah satu bagian di dalam seksi pendidikan, kemudian saya juga menjadi sekretaris di seksi eh, kerja ketenaga kerjaan, kemudian saya membantu juga seperti Kak Novi dan Kak Yuyan di Digitim seksi kitab suci, dan juga membantu sebagai tim di PST Paroki Katedral BMV. Nah, kayaknya kalau kita ngebahas pemberdayaan yang lain-lain bakalan lebih banyak lagi nih ya Kak ya. Nah, Oke, tapi karena waktu kita sudah mepet nih Kak, kita sudah sampai di kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita nih dalam podcast pertama pertemuan APP 2024 ini. Kalau kita ingat lagi tadi apa yang telah kita bahas, sangat luar biasa sekali ya moto atau sesanti para monsinyur, baik Monsinyur Gese ataupun Monsinyur Harsono atau mungkin juga monsinyur-monsinyur setelahnya. Nah, pesan yang mereka sampaikan kepada kita juga hal atau peran konkret yang telah dilakukan untuk umat, baik itu ada di paroki di Keuskupan Bogor, kepada seluruh imam yang ada di Keuskupan Bogor, maupun seluruh umat yang ada di Keuskupan Bogor. Luar biasa sekali apa yang telah mereka lakukan untuk kita semua yang berada di Keuskupan Bogor. Nah, Kak Yuyan dan Kak Nopi, serta Sobat BMP yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa nih pertemuan kita sudah sampai di ujung acaranya. Nah, Sobat BMP yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sebagai moderator pertemuan pada malam hari ini, pada podcast pertama malam hari ini, menyampaikan permohonan maaf kepada Sobat BMP jika ada perkataan saya yang kurang berkenan atau tindakan saya yang dirasa tidak dapat diterima. Sekali lagi, saya memohon maaf kepada Sobat BMP. Kemudian saya sampaikan terima kasih pula kepada Sobat BMP yang sudah menonton dan menyaksikan podcast pertama pada malam hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kak Nopi dan Kak Yuyan yang sudah menemani saya pada podcast pertama malam hari ini. Ada yang mau disampaikan Kak Nopi dan Kak Yuyan sebelum kita menutup, sebelum kita doa penutup nih? eh, paling mengajak supaya ikut terus ya dalam kegiatan APP gitu. Oke, kalau Kak Yuyan? Ya, apa ya, umat diharapkan lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan APP di lingkungan atau di komunitas masing-masing. Itu Kak Ades. Oke, terima kasih atas pesannya Kak Yuyan dan Kak Nopi. Nah, sekarang marilah kita menutup podcast pada malam hari ini dengan doa. Mari Kak Yuyan, Kak Nopi, dan Sobat BMC kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih kami sampaikan kepadamu karena melalui berkat-Mu, podcast yang kami rencana laksanakan pada malam hari ini telah selesai dan dapat kami laksanakan dengan baik. Ya Bapa, kiranya podcast malam hari ini dapat membantu seluruh umat yang berada di Keuskupan Bogor untuk dapat mengenal kembali
Monsinyur-monsinyur yang telah memimpin di Keuskupan Bogor, terlebih kepada Monsinyur Gese dan juga Monsinyur Harsono, uskup pertama dan kedua kami, yang kami jadikan tema pada malam hari ini. Ya Bapak, kiranya melalui pemberdayaan yang telah mereka lakukan, kami dapat belajar untuk juga memberdayakan seluruh umat yang ada di Keuskupan Bogor ini, dan juga kepada seluruh umat yang ada di sekitar kami. Bapak, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kiranya Kau berikan istirahat kami yang baik, hingga esok pagi kami dapat bangun dan melaksanakan aktivitas kami kembali. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Novi dan Kak Ian. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Dadah.